Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Primadina Hasana. Kami dari kelompok 4 pengantar metode statistika TPBE ingin mempresentasikan tugas besar kami dengan data yang sudah kami kumpulkan berupa laporan yang berjudul Pengaruh Indeks Pertumbuhan Manusia, Ekspor Hasil Minyak, dan Investasi Dalam Negeri terhadap nilai PDB Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan data kami memperkenalkan anggota dulu, dimulai dari Diva Rizky Aurelia dengan NIM 02210005, Muhammad Insan Kamil dengan NIM 11211058, Nanda Clariza dengan NIM 02211013, Putri Welasih dengan NIM 13211051, Ramadan Jibran Sanjaya dengan NIM 11211070, Guntur Wisnu Saputra 11211042, dan yang terakhir Muhammad Riki Zakaria dengan NIM 11211062. Next. Adapun outline dari pembahasan kami pada kali ini, dan ada 8 outline, dimulai dari yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan tugas besar, yang keempat deskripsi data, yang kelima analisis korelasi, keenam model regresi berganda, dan yang ketujuh simulasi prediksi, dan yang terakhir ada penutup. Next. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Perkembangan ekonomi Indonesia yang tidak menentu saat ini telah membawa banyak perubahan, terutama harga yang tinggi dan berbagai jenis produk luar telah mendorong persaingan produk di pasar. Perkembangan ekonomi yang tidak menentu ini membingungkan semua pelaku dalam menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produksi. Saat ini, perusahaan pasif cenderung berproduksi sesuai permintaan pasar dan mengikuti fluktuasi pasar. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses peningkatan kinerja per kapita jangka panjang. Dengan kata lain, ekonomi mengalami pertumbuhan ketika pendapatan real masyarakat lebih tinggi dari tahun tertentu. Ini melebihi pendapatan real kota media tahun sebelumnya. Secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto atau PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional atau PN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Guntur Wisnu Saputra. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan tugas besar. Di rumusan masalah itu terdapat dua, yaitu yang pertama, apakah IPM, ekspor hasil minyak dan investasi dalam negeri secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB dari periode 2010 hingga 2019. Yang kedua, variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap nilai produk domestik bruto atau biasa disebut PDB. Selanjutnya, tujuan tugas besar kami yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh IPM, ekspor hasil minyak, dan investasi dalam negeri secara simultan dan parsial terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB dari periode 2010 hingga 2019. Yang kedua, untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB. Selanjutnya, deskripsi data. Variabel independen adalah variabel yang variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia, sementara itu variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Dalam penelitian ini kami mengambil data dari periode 2010 hingga 2019 dan yang digunakan sebagai variabel independen atau X yaitu indeks pembangunan manusia, IPM, ekspor hasil minyak, dan investasi dalam negeri. Dan yang digunakan sebagai variabel dependen atau Y yaitu nilai produk domestik bruto atau PDB. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya, ini adalah sumber data yang kami dapat dari BPS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Werasi. Baik, terima kasih.
Berikut adalah data nilai produk domestik bruto selama satu dekade dalam jangka waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Yang mana X1-nya adalah indeks pertumbuhan manusia, X2-nya ekspor hasil minyak, dan X3-nya adalah investasi dalam negeri. Dapat dilihat pada grafik X1 terdapat Y yang bisa dilihat bahwa ada kecenderungan linear antara X1 dengan Y dan X1 signifikan. Pada grafik X2 dapat dilihat X2 signifikan mempengaruhi Y dan bahwa ada kecenderungan linear antara X2 dengan Y. Next. Dan terakhir ada X3. Grafik X3 yang signifikan mempengaruhi Y dan dapat dilihat bahwa ada kecenderungan linear antara X3 dengan Y. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif nilai PDB Indonesia. Pada bagian ini menjelaskan deskripsi data, eksplorasi nilai statistik deskriptif, dan visualisasi dalam bentuk chart yang dianggap sesuai jenis dari variabel yang digunakan. Nilai PDB Indonesia menjadikan variabel dependen karena merupakan variabel yang mempengaruhi beberapa variabel independen. Dengan min-nya sekitar 8830,5284 dan standar deviasiannya sekitar 1357,406601. Lalu ada pula grafik deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif nilai PDB Indonesia. Dengan grafik terendah terdapat pada tahun 2010 sekitar 6.000 juta dan grafik tertinggi pada tahun 2019 sekitar kurang lebihnya terdapat 10.000 juta. Next. Lalu selanjutnya ada deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif IPM. Pada bagian ini menjelaskan deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif dan visualisasi dalam bentuk chart yang dianggap sesuai jenis dari variabel yang digunakan, indeks pembangunan manusia atau IPM dijadikan variabel independen karena merupakan faktor yang mempengaruhi nilai produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada X1 atau indeks pembangunan manusia ini, min-nya bernilai 69.238 dan standar deviasinya senilai 1,84294937. Lalu ada pula grafik deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif IPM dengan tahun terendah terdapat pada tahun 2010 sekitar kurang lebihnya ada 66 dan tahun tertingginya terdapat pada tahun 2019 sekitar kurang lebihnya ada 71. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Clariza. Jadi pada bagian ini menjelaskan deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif dan visualisasi dalam bentuk chart yang dianggap sesuai jenis dari variabel yang digunakan. Ekspor hasil minyak dijadikan variabel independen karena merupakan faktor yang mempengaruhi nilai produk domestik bruto PDB Indonesia. Berikut merupakan deskripsi data eksplorasi statistik deskriptif ekspor hasil minyak dengan rata-rata 2.854,34 dan standar deviasi 1.434,15557 dan juga divisualisasikan dengan grafik deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif ekspor hasil minyak. Next. Pada bagian ini menjelaskan deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif dan visualisasi dalam bentuk chart yang dianggap sesuai jenis dari variabel yang digunakan. Investasi dalam negeri dijadikan variabel independen karena merupakan faktor yang mempengaruhi nilai produk domestik bruto PDB Indonesia. Dengan tabel deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif investasi dalam negeri dengan rata-rata 18.806
188.623,64 dan juga standar deviasi 109.601,37008 dan juga divisualisasikan dengan grafik deskripsi data eksplorasi nilai statistik deskriptif investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kamil. Baik, di sini ada analisis korelasi. Untuk analisis korelasi yang telah kami lakukan, dapat dikatakan bahwa X1 dengan Y memiliki korelasi yang sangat kuat, atau artinya saling berhubungan. Kemudian korelasi X2 dengan Y juga memiliki hubungan yang sangat kuat. Korelasi X3 dengan Y sama memiliki korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya korelasi X2 dengan X1 juga memiliki hubungan yang sangat kuat. Korelasi X3 dengan X1 memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan terakhir korelasi X3 dengan X2 juga memiliki hubungan yang sangat kuat. Next. Kemudian untuk regresi statistik, di sini didapatkan nilai R-square atau nilai koefisien determinansi itu sebesar 99,9%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan nilai dari variabel Y dengan cukup bagus. Next. Oke, kemudian di sini ada tabel ANOVA. Untuk nilai signifikan F-nya itu sebesar 4,1196 kali 10 pangkat min 11, di mana nilai tersebut itu kurang dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ada salah satu variabel independen X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Kemudian di tabel selanjutnya dapat dilihat bahwa p-value dari variabel X1 itu sebesar 7,57 kali 10 pangkat min 7, yang mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa X1 signifikan. Kemudian yang selanjutnya nilai p-value dari X2, yaitu sebesar 0,0489, yang mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X2 juga signifikan. Kemudian yang terakhir nilai p-value dari X3 itu 0,00213, yang mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,005, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai variabel X3 juga signifikan. Karena variabel X1, X2, dan X3 signifikan, maka dapat dibentuk model regresi dari nilai koefisien yang ada pada di tabel, dan didapatkan Y sama dengan min 35.359,1 ditambah 630,92 X1 plus 0,03 X2 ditambah 0,0021 X3. Next. Oke, kemudian selanjutnya ada simulasi prediksi. Nilai Y prediksi ini didapatkan dari model regresi yang telah dibuat tadi. Kemudian untuk nilai rata-rata errornya 185,7185, yang mana nilai ini relatif kecil untuk nilai Y atau variabel dependent. Kemudian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kelompok kami mendapatkan 2 poin kesimpulan. Yang pertama yaitu BPM secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap nilai produk domestik bruto. Dapat diketahui dari rata-rata nilai produk domestik bruto selama 1 dekade dalam jangka waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2019 yaitu 8.830,5284 dengan varian sebesar 184.2552,7, di mana nilai maksimumnya 10.949,16 dan nilai minimumnya 6.864,133.
Dalam pengambilan data tugas besar kali ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen sebagai acuan, di mana variabel independen adalah variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia. Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Next. Saran, dari data yang telah kami analisis berupa laporan, kami sarankan agar data-data yang telah kami kumpulkan dengan jangka waktu data dari tahun 2010 sampai 2019 ini untuk diperbarui sesuai dengan data pada waktu kini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kepada Gibran. Oke, sekian untuk presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, saya sendiri sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan permohonan maaf jika salah satu di antara kami ada salah kata. Dan semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Mungkin langsung saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.